Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Sukabumi. Ya, di video kali ini saya ada servisan mesin planer kayu atau mesin serut kayu mereknya Niso, dan kasus kerusakannya ini katanya suaranya kasar banget, dan pemilik mesinnya ini meminta untuk digantikan bearingnya. Minta diganti semuanya ya bearingnya. Berarti ini ada dua pasang, yaitu satu pasang di armatur dan satu pasangnya lagi di mata pisaunya atau di baling-baling mata pisaunya. Jadi totalnya ada 4 bearing yang akan saya gantikan. Sebelumnya mohon maaf banget nih suara saya agak begini ya, agak gimana gitu Kak. Soalnya lagi kurang fit juga nih badan guys. Di kampung lagi musim pilek nih bulan puasa. Oke, pertama-tama kita harus melepaskan dulu kedua karbon brush yang ada di bagian belakang sini, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, jadi untuk mengganti bearing pada mesin planer ini kita membutuhkan alat, yaitu tracker, lalu tang buaya dan obeng. Dan untuk peralatan yang barusan saya sebutkan itu udah saya sediakan ya, udah saya persiapkan di rumah. Jadi sewaktu-waktu ada yang mau servis mesin serut atau mesin bor dan mesin power tool lainnya, peralatan udah ada ya, gampang ya. Jadi untuk spare partnya itu bisa belakangan lah kalau untuk spare part. Yang penting peralatan untuk bongkarnya dulu guys, karena untuk sekarang dan kedepannya sepertinya saya mulai fokus di kampung, cuman fokus pada servisan handphone ya. Mungkin kedepannya saya akan mulai garap konten servisan handphone, tapi bukan berarti konten power tool jadi berhenti ya. Nggak seperti itu guys, dua-duanya kita garap, dua-duanya kita jalankan, dan dua-duanya kita jadikan konten di dalam satu channel YouTube ini guys. Oke, ini sudah saya bongkar bagian armaturnya dan bracketnya ya. Nah, bisa kalian dengarkan ini suara bearingnya nih, saya putar manual. Nah, yang atas bagian armatur ini suaranya kasar ya, dan untuk yang bawah ini, untuk yang bawahnya kasar juga. Sedangkan untuk yang bagian baling-baling, nah untuk baling-baling yang bagian atasnya kasar juga ya. Tapi kalau untuk yang bagian bawah yang di baling-balingnya ini sepertinya nggak begitu kasar. Cuman ini kita coba goyangin, goyang nggak? Oh ya, ini agak goyang nih. Jadi kita ganti semuanya aja ya, 1 2 3 4. Nah, jadi 4 bearing kita ganti. Oke, sekarang kita buka dulu puli bagian sini menggunakan tang buaya, puli bagian baling-baling mata pisaunya ya. Ini yang agak besar nih, jadi kita gunakan tang buaya atau bisa juga pakai kunci Inggris. Dan untuk yang puli bagian armatur kita gunakan tang buaya juga, ini bisa sih pakai tang biasa. Nah, untuk caranya, bagian poli kita tahan menggunakan tang dan armaturnya kita putar berlawanan arah jarum jam, atau kita putar polinya searah dengan jarum jam. Oke, ini kedua polinya sudah terlepas, tinggal kita keluarkan armatur dari bracket dan juga baling-baling mata pisaunya. Oke, baling-baling mata pisau dan armatur udah saya lepaskan, tinggal kita buka bearingnya ya. Kita buka dan ganti dengan bearing yang baru. Oke, di sini saya menggunakan tracker AB1 yang kecil seperti ini. Ini ukuran 4 in. Nah, jadi di sini saya nggak menggunakan ragum seperti biasanya ya. Ini saya menggunakan fitur yang ada aja nih. Ini kan udah ada dua baut ya di trackernya, jadi saya manfaatkan. Nah, ini kita kencangkan. Ini ada kuncinya juga ya. Kita kencangkan dulu sampai kaki-kaki trackernya ini masuk ke sela-sela bearing yang akan kita keluarkan. Lalu kita putar as tengahnya atau drat tengahnya ya. Nah, otomatis bearingnya terangkat.
Oke, satu ini bearingnya udah keluar. Dan untuk yang bagian bawahnya ini cukup ngepres, jadi ini harus benar-benar kencang banget nih supaya bearingnya ngangkat. Oke, yang bagian bawahnya juga udah lepas ya. Bearing bagian baling-baling sudah kita lepaskan dua-duanya. Selanjutnya kita keluarkan bearing yang ada di armaturnya. Caranya masih sama seperti barusan. Oke, yang bagian depan sudah keluar. Nah, untuk yang belum tahu kode atau ukuran bearingnya, nanti bisa kalian lihat ya ukuran semua bearingnya. Jadi ini kan ada 4 bearing nih guys, ini akan kita ganti semuanya ya. Dan kode-kode bearing pada mesin planer itu rata-rata sama semua ya. Ada sih beberapa tipe yang beda, cuman kebanyakan ukuran dan kodenya itu sama seperti ini guys. Nah, di sini udah saya siapkan 4 bearing yang baru, mereknya merek standar semua ya. Nah, yang dua ukuran 6000 dan yang duanya lagi 627 dan 608. Nah, jadi 1627, 1608 dan 2 ukuran 6000. Oke, sekarang langsung aja kita pasangkan. Nah, untuk yang ukuran 608 kita pasang di bagian belakang atau bagian bawah ini ya, baling-baling mata pisaunya. Dan untuk kode 627 kita pasang di bagian belakang armaturnya. Nah, untuk yang dua lagi ukuran 6000 kita pasang di bagian depan armatur dan depan baling-baling mata pisaunya ya. Jadi umumnya itu ini guys, ukuran bearingnya 627, 608 dan 6000. Totalnya ada 4 bearing ya untuk mesin planer. Nah, untuk memasang bearing yang bagian depan kita membutuhkan selongsongan ya untuk mendorong bearingnya sampai mentok. Jangan sampai ngegantung guys, ini bearing yang bagian depannya nih. Oke, ini saya rasa udah mentok. Dan bagian belakang juga aman ya. Tinggal di bagian armatur yang bagian depannya. Kita gunakan selongsongan juga untuk mendorong bearingnya. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita pasangkan lagi ke bracketnya. Nah, untuk bagian armatur kita pasang di sini ya, di bagian atas. Kita preskan lagi dengan bracketnya, lalu kita pasangkan pulinya. Kita gunakan tungstel untuk menahan pulinya, lalu kita kencangkan armaturnya. Dan untuk baling-baling mata pisau kita pasangkan juga baling-balingnya. Oke, sip, ini udah kencang semua. Kita coba putar. Oke, saya rasa ini udah halus. Dan nanti kita coba hasilnya ya. Maaf banget nih guys, suaranya berisik karena di sini banyak banget anak kecil yang sedang main guys. Oke, lanjut kita pasangkan lagi. Nah, sebelum dipasangkan kalian perhatikan ya, tadi saat ngebongkar ada ring apa enggak di dalamnya, di bagian armaturnya sini, di bagian belakang armaturnya biasanya itu ada ring kecil, ring tipis. Nah, itu harus kalian pasangkan lagi. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah dipasangkan aja guys. Nah, kita paskan bagian belakang baling-baling mata pisaunya, bearing bagian baling-baling mata pisaunya ya. Oke, langsung kita skrup.
Oke ya. Oke, sekarang kita pasangkan lagi karbon brushnya dulu ya, kita pasangkan. Ini karbon brushnya masih cukup panjang, jadi nggak saya ganti. Kemudian kita pasangkan lagi tutup karbon brushnya. Ini ada dua ya karbon brush, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau dipasangkan sebelah itu kebakalan hidup. Oke, sekarang kita coba hidupkan dulu tanpa terpasang fanbelnya ya. Nah, ini tanpa terpasang fanbel suaranya halus banget guys. Sekarang kita coba pasangkan karet fanbelnya, apakah suaranya masih tetap halus ataukah kasar. Oke, sip, mantap dah ya. Suaranya udah enakan guys. Oke, sampai sini dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike apabila tidak suka. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.